Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang di dunia ini berbahagia, di akhirat juga beruntung. Amin Allahumma amin. Ada pertanyaan paling mendasar yang sering ditanyakan oleh orang-orang yang menolak penelitian Kiai Haji Imaduddin. Apa dasarnya mengatakan kalau tidak terdaftar di kitab nasab lalu dianggap batil? Sejauh ini selama Kiai Haji Imaduddin menulis, atau mungkin saya terlewat membacanya, atau para youtuber pembelanya, belum pernah mereka menjawab hal ini. Maka saya akan mewakili untuk menjawab. Jawaban saya sederhana saja. Saya akan paparkan fakta bahwa metode membatalkan nasab sadah ala atau dengan cara seperti yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin itu dipakai oleh Naqobah Internasional. Di sini saya pasangkan dulu bagaimana kronologis sebuah sadah dianggap batal nasabnya, lalu nanti akan saya tampilkan dari mana penjelasan ini berasal. Yang pertama, perhatikan itu ada logo, judulnya Naqobatul Ashraf At-Tolibin fil Alam Al-Islami. Pencatatan nasab keturunan Rasulullah di dunia internasional. Kira-kira begitu kalau kita terjemahkan dengan bahasa sederhananya. Di sini Naqobah ini sedang menyatakan bahwasanya sadah Qatadah atau Habib lah kalau bahasa kita, atau para sayyid yang berasal atau bersanad atau bernasab kepada Qatadah itu dinyatakan batal. Nanti kamu akan lihat bagaimana saya menampilkan isinya ya. Ini saya jelaskan dulu biar kita paham bagaimana proses pembatalannya. Saya ambil dari satu kitab saja, di mana kitab ini tentu disebut di dalam penjelasan Naqobah tersebut. Apa alasan batalnya? Karena sanad atau nasabnya Qatadah, saya baca ya, yang paling atas itu adalah Qatadah bin Idris bin Muta'in bin Abdul Karim bin Isa bin Husain bin Sulaiman bin Ali. Perhatikan nama Ali ya. Bin Ali, terus Ali itu siapa? Bin Abdillah. Jadi dalam pencatatan nasabnya atau klaim nasabnya sadah Qatadah ini, mereka berasal dari Qatadah di mana leluhurnya bermuara kepada Ali, di mana Ali adalah putra Abdullah. Kemudian bin Muhammad Ats-Tsair bin Musa Ats-Tsani, Musa kedua ya. Disebut Musa kedua karena sebelumnya akan ada namanya Musa ya. Yaitu bin Abdullah Ar-Ridha bin Musa Al-Jun. Nah, jadi ini Musa pertama. Kemudian cucunya bernama Musa lagi, disebutnya Musa Ats-Tsani. Bin Abdillah Al-Mahdi, bin Al-Hasan Al-Musanna. Begitu juga ini kalau Hasan Al-Musanna. Jadi dicirikan masing-masing. Tadi Musa Ats-Tsani, ini Hasan Al-Musanna. Kenapa? Karena sebelumnya akan ada Hasan. Bin Al-Hasan, nah ini anaknya. Jadi kalau anaknya Musanna, kalau cucunya Ats-Tsani, bebas lah ya. Bin Ali. Sekarang masalahnya di Ali yang paling atas itu, benarkah dia adalah putra dari Abdullah? Cara mentelaahnya adalah mencari siapa nama anaknya dari Abdullah. Tetapi kenyataannya dalam kitab yang saya tampilkan ini, yaitu Lubabul Ansab karya Ibnu Funduk ya, atau Ibnu Funduk, di situ dinyatakan ya, seperti yang bergaris biru itu, yang garis jalan itu saya baca, Abdullah bin Muhammad, berarti sama dengan sebelah kan, Abdullah bin Muhammad bin Musa Ats-Tsani, sama toh, la akibalahu bil ittifaqi, tidak punya keturunan secara ittifaq. Artinya ulama-ulama nasab menyatakan yang namanya Abdullah yang merupakan putra Muhammad dan merupakan cucu dari Musa Ats-Tsani tidak punya anak. Kok bisa-bisanya dalam nasabnya sadah Qatadah itu punya anak bernama Ali? Itu berarti kan tidak terdaftar dalam kitab-kitab ulama nasab, kan begitu. Jangankan terdaftar sebagai anaknya, toh Abdullah Abdullah itu dinyatakan tidak punya anak, la akibah, tidak punya keturunan, kan begitu. Tetapi cara pembelaan dari sadah Qatadah ya, keren.
Kenapa? Karena mereka mampu menyajikan kitab yang menyatakan berbeda. Perhatikan, itu kan ada keterangannya itu. Ada catatan kaki nomor 9. Catatan kaki nomor 9 itu saya baca di bawah, perhatikan ya. Ini dari muhakiknya ya, nomor 9. Lahu akibun fis syajarah. Ternyata dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, Abdullah itu punya keturunan. Berarti kan masih bisa dibenarkan bahwasanya Ali itu putra dari Abdullah. Kenapa? Karena ternyata ada kitab. Ini sezaman masih ya. Tidak terlalu jauh zamannya ya. Bahkan kemudian Wal Fakhri juga di dalam kitab Al Fakhri ya. Jadi kitab-kitab nasab yang populer itu Al-Majdi, Al Fakhri, Al Asili, Asy-Syajarah Al Mubarakah, Tahdzibul Ansab, begitu ya. Di sini kan dikatakan dalam Fakhri itu ada keturunannya ya. Lahu akibun itu berarti punya keturunan. Berarti ini perbedaan kitab ulama nasab. Enak kalau begitu. Kita ngegasnya, ya kan menurut ulama ini ada. Kalau coba minta kitab kan sudah ada ini. Kamu pakai standar kitab itu kan karena memang di situ tidak ada. Tapi kan satunya kitab ini ada, kan enak masih. Masih ada dialog dan tidak ada wacana kamu jangan menuduh berzina. Enggak begitu ya. Dikatakan tidak punya anak kok nuduh anak zina, dari mana ceritanya, kan begitu. Disebutkan kalau dalam Asy-Syajarah Al-Mubarakah halaman 7, kalau dalam Al-Fakhri halaman 89. Tinggal kamu cari. Ya, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Jadi begitu caranya ya. Artinya menyelidiki keabsahan seseorang sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kitab-kitab nasab itu sudah jalan yang dipakai atau teori yang dipakai oleh Naqabah Internasional, begitu ya. Sekarang langsung masuk ke TKP-nya, di mana ini dijelaskan ya. Ini saya kasih gambaran yang paling sederhana saja ya. Ya kamu masih berpolemik tentang Sadah Qatadah ini nyambung atau tidak, ya itu sudah menjadi perdebatan. Perlu diingat ya, kalau secara kepopulerannya Sadah Qatadah ini turunan-turunannya itu pernah menjadi amir atau umaro, pernah menjadi raja-raja di Mekah itu ya, pernah menjadi penguasa gitu ya. Bukan hanya seperti Ba'alawi di Indonesia ya, tetapi itu sudah mungkin lebih dikenal oleh orang-orang sebagai Sadah, sebagai Ashraf, atau Sadah itu kan jamaknya Sayyid, Ashraf jamaknya Syarif ya, sebagai keturunan Rasulullah. Tetapi masih dipersoalkan, dan cara mempersoalkannya sama, yaitu berdasarkan keterangan ulama nasab tentang keabsahan dia statusnya sebagai anak, baik dari tidak terdaftar sebagai nama anaknya atau bahkan orang itu tidak mempunyai anak. Bagaimana tiba-tiba kok kamu mengklaim ada anaknya, kan begitu. Bahkan kalau dibaca lebih lanjut lebih tajam ini ya, serangannya lebih tajam ini. Langsung kita menuju ke TKP-nya. Perhatikan, ini dari situsnya Naqabatul Ashraf At-Thalibin fil Alam Al-Islami. Itu logonya sama kan. Ditulis Isnain, hari Senin tanggal 12 bulan Desember tahun 2011 ya. Tahqiqu haula nasabi al-Qatadah, penjelasan mendalam tentang nasabnya al-Qatadah. Wa batlani nasabi al-Qatadah, lebih spesifik, dan tentang pernyataan batalnya nasabnya Qatadah, waman, dan orang atau Sadah siapapun intasaba yang bernasab ila Abdillahi bin Muhammad bin Musa As-Sani, kepada jalur yang tadi itu Abdullah bin bin Muhammad bin Musa As-Sani. Tahqiq ya, terus ya sama itu ya. Ini li Sayyid, yang nulis adalah Sayyid Abul Qasim ya, Yasin Al-Kalaidar Ar-Radawi ya, Al-Musi Al-Husaini Al-Hashimi, Naqabatul Ashraf At-Thalibin fil Alam Al-Islami ya. Saya baca itu pengantar-pengantarnya ya, skip aja ya. Langsung kita ke bagaimana dinyatakan batal di sininya ya. Al-Babul Awal ya. Al-Wajhul Awal, ini bagian pertama. Batlanu al-intisab ya. Batalnya bernasab ila Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani. Fal Qatadah wa ghairuhum min man yadda'i an-nasab al-Hasani. Ya. Maka Qatadah dan siapapun yang mengklaim bernasab kepada Sayyidina Hasan antoriki Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani, dari jalur Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani, yadda'una al-intisaba ila, mereka mengklaim bernasab kepada seperti yang sudah saya baca tadi itu, Qatadah bin Idris bin Mut'ain bin Abdul Karim bin Isa bin Husain bin Sulaiman bin Ali. Perhatikan, bin Ali bin Abdullah bin Muhammad Al-Akbar bin Musa As-Sani ya. Kemudian bin Abdullah Ar-Ridha bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin An-Hasan Al-Musanna bin Hasan As-Sibti bin Amirul Mukminin Aliyin Ibn Abi Thalib. Wa hadza la yasihu mutlaqan, dan ini tidak sah secara mutlak. Fa Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani ghairu muakkib,
karena Abdullah bin Muhammad bin Musa Asani itu tidak punya keturunan. Wa minal adillati damiyati ala dzalika ma wathaqahu a'lamu ahli nasabi al-mutaqaddimin al-awail fi ummahati kutubil ansab. Jadi untuk mentahqiq itu adalah apa-apa yang ditulis di kitab-kitab induk ulama nasab di zaman dulu ya. Al-mawthuqati allati la yashubuha ghabarun wa la yukhfiha az-zaman wa minha di sini disebutnya ya masing-masing qala al-mu'arrikh al-adib an-nasab Abdul Hasan Ali bin Zaid al-Baihaqi al-Ausi ya al-Ansari Ibnu Funduk ya yang tadi itu. Tufiya wafatnya 565. Manasahu Abdullah bin Muhammad bin Musa As-Sani la aqibalahu bil ittifaq seperti yang saya baca tadi. Jadi sudah cukup sampai di sini, sudah mengkonfirmasi apa yang saya jelaskan bahwa metode membatalkan nasab dengan cara karena tidak terdaftar atau ada penjelasan ulama nasab sebelumnya yang menganulir itu adalah metode yang dipakai oleh ulama nasab. Bahkan di sini dijelaskan kitab-kitab yang lainnya. Ada juga An-Nasaba Abdul Hasan Yahya Al-Hakiki ya, yang wafatnya tahun 277 fi kitab An-Nasab Al-Kabir dalam kitabnya An-Nasab Al-Kabir li talibin qala bin Qiradil Akibi min Abdullah Thair bin Musa As-Sani. Jadi justru ulama sebelumnya, berarti Ibnu Funduk ini menukil dari ulama-ulama sebelumnya ya, yang hidup di abad ketiga bahkan Inqiradu Akibi putusnya keturunan Abdullah Ats-Tsair bin Musa As-Sani. Kalau kamu baca ke bawah ini terus ya, bagaimana ulama-ulama nasab menjelaskan bahwa itu tidak punya keturunan ya. Summa jaa an-nasaba Ibnu Funduk al-Baihaqi min ba'dihim liyulakhisa ma jaa anin nasaba al-mutaqaddimin. Jadi Ibnu Funduk itu hanya merangkum apa-apa yang ada dalam kitab-kitab nasab sebelumnya sehingga bahasanya adalah ittifaqo. Berarti ulama-ulama nasab sebelumnya mengatakan tidak. Al-Fahri ya, kitab Al-Fahri dengan kitab Asy-Syajar Al-Mubarakah memang zamannya dengan Ibnu Funduk itu masih sezaman, sama-sama abad ke-6 ya, mungkin wafatnya yang tidak sama, tetapi Ibnu Funduk merujuk kepada kitab-kitab yang sebelumnya. Jadi ini biasa ya, mentelaah dengan menggunakan kitab yang cocok atau yang relevan itu biasa ya. Jadi kira-kira seperti itu, semoga ada manfaatnya ya. Kalau ada yang tanya-tanya lagi ya, ini sudah di metode baku dipakai oleh Naqobah standar internasional. Kira-kira begitu cara menjawabnya. Allahumma hdina hadasabil.